Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberkati kami dari hari yang lalu hingga sampai saat ini. Kami bersuka cita karena Tuhan selalu bersama dengan kami dan memberkati kami, memelihara hidup kami. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-Mu Tuhan. Dan itu nyata melalui terbitnya matahari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita memulai hidup kita hari ini? Saya yakin kita pasti mengatakan saya bahagia dan saya optimis karena Tuhan bersama dengan kami dan memberkati kami. Atau mungkin adakah di antara kita yang saat ini mengalami kekhawatiran menjalani perjalanan hidup hari ini? Ada yang masih khawatir tentang apa yang akan terjadi pada beberapa hari ke depan. Atau mungkin ada yang mengatakan, bagaimana esok? Apakah masih Tuhan berikan kepada kita berkat? Adakah yang mengalami kekhawatiran hal itu? Saudara-saudara, ya kalau kita katakan orang bisa muncul rasa kekhawatiran karena memang kekhawatiran itu bisa disebabkan oleh sebuah kebutuhan hidup yang keinginan hidup menjadi sebuah hal yang penting. Kita takut kita tidak memiliki itu, kita takut tidak mencapai itu, kita takut tidak memperoleh itu, atau tidak dapat menjalani perjalanan itu. Bisa saja itu membuat kita khawatir. Tapi apakah memang kekhawatiran itu didukung oleh firman Tuhan? Tidak. Firman Tuhan tidak pernah mendukung orang untuk khawatir. Kita lihat ketika Yesus Kristus menyatakan tentang hal kekhawatiran pada kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25. Demikian dia katakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian juga dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 25a dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Demikian juga dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memeliharamu. Artinya saudara-saudara, dengan firman Tuhan hari ini juga, bahwa firman Tuhan tidak pernah mendukung orang yang khawatir. Kenapa? Ternyata kekhawatiran itu adalah sarana yang dipergunakan oleh iblis untuk membuat manusia tidak mengimani Tuhan. Untuk membuat manusia tidak percaya kepada Tuhan. Untuk membuat manusia tidak berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi kekhawatiran, yang pasti kita harus mengatakan bagaimanakah saya mengendalikan rasa khawatir tersebut. Firman Tuhan hari ini mengatakan agar kita dapat mengendalikan rasa khawatir itu adalah dengan menyerahkan, ya, dengan menyerahkan keinginanmu diketahui oleh Tuhan. Ya. Diketahui oleh Tuhan.
Kalau dalam bahasa Inggris, let your request be made known unto God. Keinginanmu diketahui oleh Tuhan. Banyak mungkin kita ingin menutupi keinginan kita. Sehingga ketika kita menutupi, dia tidak terbuka kepada Tuhan, kini membuat kita merasa kita tidak mampu dan sedang mengatakan hanya kekuatanku. Padahal hidup kita adalah karena kekuatan dan karena karya Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Karena memang Tuhanlah yang menanggung-jawabi hidup kita. Ketika Dia menjadikan kita pewaris kerajaan Allah, maka Tuhan mengatakan Dia menanggung-jawabin kehidupan kita. Kalau Tuhan menanggung-jawabi kehidupan kita, mari serahkan kepadanya. Mari berikan kepadanya. Mari terbuka untuk Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, mari sampaikan itu dalam sebuah doa. Kenapa dalam sebuah doa? Di dalam doa kita punya harapan, kita punya mengimani. Karena di dalam doa kita mengimani Tuhan mampu dan dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Membuat kita menjadi optimis. Membuat kita menjadi yakin menjalani perjalanan ini. Hanya itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami kekhawatiran, langkah awal yang kita lakukan untuk mengendalikannya adalah dengan berdoa. Adalah dengan menyampaikan secara indah di dalam doa. Anda pasti percaya ketika di dalam doa kita mengatakan amin, ya sungguh. Dengan demikian kita juga percaya Tuhan memenuhi itu semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu untuk apa kita khawatir? Karena Tuhan mampu memenuhi kita. Kalau kita khawatir, kembali kami katakan, itu adalah sarana iblis untuk membuat kita tidak percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Jangan khawatir, karena itu bukan yang dikehendaki Tuhan, tapi itu yang dikehendaki oleh iblis. Agar kita jauh dari Tuhan. Kalau kita khawatir, ada Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ada Tuhan yang akan melengkapi hidup kita. Karena itu jangan khawatir. Dia melengkapi hidup. Dia memenuhi kebutuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh indah Tuhan. Firman-Mu meyakinkan kami bahwa kami ada di dunia ini tidak kami sendiri saja, tetapi Tuhan yang memegang kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melengkapi segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan yang memelihara hidup kami sehingga kami berjalan melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu. Kami yakin bahwa Tuhan meyakinkan kami melangkah dengan pasti. Kekhawatiran itu akan kami singkirkan dari hidup kami. Karena kekhawatiran itu adalah sarana iblis untuk menjatuhkan kami, untuk tidak beriman kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami, tuntunlah kami bersama dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.